ya HP mah biasa aja lah. Biasa Anda, aja, sesuai kemampuan lah gitu. dan sesuai kebutuhan juga. Kalau misalnya Anda pakai iPhone berapa sekarang yang paling baru? 13 ya? 13 Pro Max, apalah gitu. Nah, nggak ngerti karena nggak pernah pakai iPhone. Mungkin Acil nanti kalau mendengarkan ini bisa jelaskan lah gitu. iPhone apa seri tertinggi. Kalau peruntukannya misalnya buat e-sport, Ya, Aing mendukung karena spek kuat lah. sesuai spek karena emang harus lancar lah gitu kalau main e-sport. Kalau enggak misalnya Anda sering rapat dengan perdana menteri luar negeri misalnya, harus pakai iPhone karena memang harus beradu gengsi gitu. Kayak misalnya Bang Hotman Paris deh. Bang Hotman Paris kan itu kok pakaiannya anjing miliaran, Cok. anjing rencem Rencem lah pokoknya mah rencem mencek orang Sunda mah. Itu nggak apa-apa karena memang harus adu gengsi kalau dihukum gitu kan. Ya siapa yang nggak kendor lihat cincin 3M gitu kan. Siapa yang nggak kendor anjing. secara tidak langsung teh wah ya bukan bayar gitu loh. Berarti sih kan menuntaskan Dipercaya lah, hukumnya hebat lah dipercaya sama orang-orang. Boleh lah kalau untuk sesuatu hal yang memang harus menggunakan eta gitu. Sesuai dengan kapasitas lah intinya mah gitu. Jadi ada fungsi-fungsi si barangnya teh kepake semua nih kayak konten kreator kan rata-rata. Ya Bung Firsa juga pernah cenah sebelum pakai kamera pakai iPhone karena emang kualitasnya bagus gitu. Dia juga udah disclaimer nggak ada endorse dari iPhone-nya gitu. Emang bagus aja gitu kalau misalnya bikin vlog atau apa gitu. Sesuai dengan peruntukannya lah. Gitu. Jangan maksain karena Anda sudah dibelikan iPhone terus cuma buat dipegang terus dipamer Buat selfie doang mah lebar anjing deh. Anjing dah buat apa, Cok? Kajian mirrorless anjing. Kajian beli mirrorless 5 juta, 5 juta, 5 juta, 7 juta mending beli mirrorless kalau Anda buat itulah gitu. Cuma kan kalau ada sebagian orang yang memang pakai iPhone ini kan buat konten kreator kayak Bang Piersa tadi. Dan emang kualitas kameranya pun aing akui emang mantap lah hampir setara dengan kamera beneran lah gitu. Maroon 5 kalau nggak salah ada yang apa ya video klip yang mana gitu orang lupa yang gini doang nih yang muka doang apa gitu orang lupa dia tuh pakai iPhone juga cuma pakai iPhone itu bikin video klip jadi ya emang bagus kameranya lah gitu kualitasnya sesuai peruntukannya lah gitu. Kalau sekarang kan banyak orang-orang apalagi salah satu teman kita yang kasusnya membelikan gitu yang sampai berjuta-juta pakai iPhone. Anjing karunya saya kasihan orang tuanya, Cok, anjing sumpah anjing. Rumah sampai dijual anjing. Ibunya jualan kue anjing. Kasihan anjing sumpah. Goblok tuh mikir geus make Xiaomi lah anjing gitu mah. Xiaomi ai buat chat-chat doang mah gitu. Apalagi Xiaomi. Jarang main game mah lebar lah gitu. Bukannya kami merendahkan Xiaomi ya, cuma kan Xiaomi ada kan gitu nanti suka dipelintir anjing sama orang-orang teh. Ada sebenarnya Xiaomi juga kan ada Xiaomi yang 11 juta yang itu cuma ada Xiaomi yang kan Xiaomi lebih ramah lingkungan lah dengan ramah dompet juga lah gitu. Ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta gitu ta. Samsung juga ada kan yang 2 juga juta ada, gitu. Samsung, Vivo. Anjing kita jadi nyebut-nyebut kayak ini. Tahun sih karena promotor HP. Promotor semua HP anjing bangsat. Ya kalau mau untuk chat-chat dah apa sih anjing itu nggak ngaruh apa-apa coba hidup kita juga kalau gaya hidup kita lah. Jadi kalau orang luar negeri mah lebih mementingkan untuk kehidupan, kalau di orang Indonesia mah banyaknya untuk gaya hidup. Kalau kata siapa ya kata siapa orang lupa lah toko-toko entertainer gitu ngomong nggak tahu Om Deddy gitu yang ngomong hidup mah karena yang hidup mah kalau mau membeli sesuatu atau barang karena beli yang berfungsi bukan yang kamu butuhkan yang kamu mau yang kamu mau bukan yang kamu mau tapi yang kamu butuhkan. Sekarang kan beda gitu anak-anak sekarang kayak orang pernah lihat ada di IG si cewek rata-rata cewek ya teuing sih aing bisa diserang ku feminisme ya etalah pokoknya rata-rata ya etalah orang gitu pemuda-pemudi selfie dia teh ngeposting si rumah belakangnya bilik anjing mencai mah tembok artinya ya iPhone kita dengan tembok atau naon gitu ya ini kan kasihan gitu sekarang kan misalnya iPhone 13 kan harganya sekitar 26 lah ya 24 itu bisa buat ngecor anjing kalau enggak kita gini deh keramik naon keramik kalau enggak kita bisa bisnis kambing sumpah asli anjing kalau enggak kita bisa bisnis ayam lah gitu.
Jadi nanti kalau misalnya kita bisnis ayam, kalau nggak bisnis kambing, uangnya sudah terkumpul, baru beli iPhone. Nah, eta anjing. Kudu nama. Harusnya mah daripada Anda beli iPhone tapi rumah Anda wadidiu yang mau roboh gitu ta. Yang mending benerin dulu lah gitu rumah Anda daripada beli iPhone lah gitu. Tapi hebatnya iPhone dia nge-brandingnya tuh emang edan-edanan gitu. Jadi persepsi orang teh iPhone teh emang kelas atas gitu. Edan anjing nge-branding barangnya tuh gitu. Ya tapi efek buruknya yang tadi kita bicarain gitu. Orang-orang tuh jadi si psikologinya tuh udah nganggep anjing ini tuh bisa naikin kelas sosial gitu yang punya barang ini punya teh barang gitu. Dan anjing ya kita akan membahas sedikit marketing ya di sini karena obrolan kita ini agak suka melebar gitu lah ya. Dari iPhone ini orang lihatnya kayak Lambo. Kapan iPhone ada di TV? Iya benar-benar. Sebenarnya iPhone ini kan iPhone, kalau nggak Lamborghini, Ferrari dan lain-lain gitu kan. Mereka emang bukan targetnya bukan untuk orang-orang yang bawah. Oh iya. Karena orang-orang malah orang inilah dari yang punya Lamborghini kalau nggak salah ya. Salah satu alasan Lambo nggak pernah diiklanin di TV karena memang bukan pasarnya orang-orang yang suka nonton TV. Yang punya Lambo kelas yang kalau di TV kan kelas menengah ke bawah menurutnya. Kalau di TV kan menengah ke bawah. Makanya Lambo nggak pernah masukin ke TV karena memang target marketingnya bukan orang-orang menengah ke bawah. Targetnya yang menengah ke atas gitu, bahkan atas super high lah gitu anjing yang paling atas gitu. Dan iPhone pun sama, aing nggak pernah sih lihat iklan iPhone di TV, aing nggak pernah. Ada sih, nggak ada. Sama ada. Berarti kan peruntukan si iPhone ini kan untuk kelas atas. Kelas atas dan menengah ke atas lah gitu. Benar. Bukan orang-orang miskin gitu. Ya mohon maaf, saya bukan ngatain orang-orang miskin nggak boleh punya iPhone. Ya mikir gitu. Ya, biar mikir aja gitu. Kasihan lah. Apalagi nanti mending uangnya apa ya? Mending kalau aing mending ditabung deh. Iya, mending tabung. Mending ditabung kalau nggak buat usaha apa lah gitu. 20 juta men anjing. Kita bisa buat apa anjing 20 juta? Anjing orang yang brand asli. Sumpah anjing 20 juta bisa buat bisnis lah dan bisa manjang lah gitu. Kalau iPhone doang ya tahun depan juga keluar lagi. Cuma yang didapetin cuma pujian dari orang doang paling. Dan itu pun nggak sampai setahun pujiannya biasa aja gitu cuma keren gitu unggul. Dan kemarin juga adalah salah satu teman kita yang kembali ke tongkrongan. Siapa? Yang punya bisnis lah ada. Terus sama ceweknya datang ke tongkrongan. Karena si laki-lakinya tuh bisnis apalah gitu. Lihat ini si ceweknya yang sombong bangsat. Ceweknya yang sombong anjing. Ini gara-gara kerja ini punya ini gitu, punya iPhone 13 gitu. Ada salah satu teman kita. Itu kenapa anjing? Terus kenapa? Tahu enggak? Ada tahu. Ya gara-gara kerja ini dia dapat ini. Ya bagus dari kerjanya berarti kan maju. Cuma kan tapi dah laki-lakinya mah diem, Cok. Nah, masalahnya mah gitu dah. Yang ngebanggain tuh ceweknya anjing. Apa, Cok, anjing? Ya walaupun itu kan hubungan awet rajet. Anjing sempetnya aing pas di warung kita ya merunduk lah gitu. Di warung kita dia merunduk pas aing lihat gini laki-lakinya mah biasa aja Cok, cuma yang ngobrol sama aing gitu deh ini ayo kita main ini lagi main Mobile Legends dan segala macam, malah ceweknya yang bangga bangsat. Apa anjing, tolonglah gitu. Mungkin selanjutnya terus contoh selanjutnya banyak sebenarnya 2 hari kemarin ya bisa kuat bisa Selasa lah bisa selesai Selasa. Terus masih seputar gengsi sih emang temanya gengsi. Terus kayak brand sekarang deh brand baju lah kita ambilnya baju atau fashion gitu. Sekarang kan anak-anak udah mulai membanding-bandingkan dan kayak yang misalnya orang pakai brand lokal lah. Terus Dewa pakai brand H&M misalnya yang rame kan H&M. Si orangnya tuh udah kelihatan nih suka dibanding-bandingkannya tuh kayak anjir si sukses ternyata pakai H&M, padahal mah yang lebih sukses tuh yang pakai yang biasa sebenarnya rata-rata kan gitu. Orang udah kayak gitu sekarang. Kalau masalah baju ya gini deh, aing mah menganalogikannya gini segampang lah. Misalnya kita taruh H&M tadi lah ya. Mungkin kita nyebut brand gitu boleh nggak sih? Biarin lah. Boleh lah ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Barangkali mereka mau bayar kita gitu buat ngebagus-bagusin kan sekarang.
Ya gini deh, Aing yakin bahannya mah sama. Cuma karena merek si H&M dan misalnya apa merek satu lagi lah gitu yang tidak terkenal ya sama aja. Dicap anjing ABG dicap kalau nggak disablon kan rata-rata kan gitu. Kalah branding doang sih. Kalau branding doang lah gitu. Sama kayak Gucci. Yang lain-lain lah gitu-gitu. Kalau aing mah prinsipnya misalnya kita daripada enggak masalahnya gini pertanyaan orang pertama deh. Misalnya kita beli Gucci harganya 6 juta. Itu anti peluru enggak? Gitu loh. Maksud orang teh itu anti peluru nggak? Kalau anti peluru bisa lah dibeli gitu karena anti peluru ada kelebihannya. Kalau tetap keanginan tetap dingin mah ya sama aja gitu loh. Kita mau beli di misalnya di mana di Cibaduyut, sepatu anjing Cibaduyut mah Cimindi lah. Oh ya Cimindi kalau nggak gede bage. Yang thrift gitu ya. Ya sama anjing. Sama aja. Malah aing mah gini ya sama yang thrift gitu kadang-kadang lebih bagus yang thrift. Karena kan misalnya thrift kan ngambil dari luar negeri misalnya yang bekas, tapi yang kondisinya masih bagus, masih 90%-an gitu. Malah lebih bagus yang gitu daripada gitu. Bukan saya nggak boleh beli Gucci, silahkan. Misalnya contoh Bang Raffi Ahmad beli Gucci, ya nggak apa-apa karena memang duitnya udah banyak. Gitu. Iya, tidak sesuai lah gitu. Sesuai sama ya sekarang. Bang Raffi Ahmad kan sekarang berapa gajinya, Cok? Anjir, dari YouTube aja. Anjing miliaran. Udah miliaran lah gitu. Dipinjam 100 juta juga dipinjam kayaknya. Dikasih anjing. Anjing deh. Tapi kalau Anda misalnya miskin terus maksain beli-beli Gucci. Om Deddy juga enggak pakai Gucci, Cok. Punya, cuma enggak pakai Gucci. Dia kan pakai Under Armour. Oh, barangnya sendiri lah ya. Barang-barang yang dari walaupun Under Armour juga kalau yang ori mah, Cok, anjing, yang langsung dari Amerika gitu kan gila anjing harganya cuma nggak maksain harus pakai Gucci, harus pakai yang lain-lain gitu lah. Ya orang-orang Indonesia teh khususnya pemuda teh orang lihat teh udah jadi mentalnya teh bukan pingin kaya nih, tapi pingin terlihat kaya doang. Dan kalau kita lihat kayak orang-orang kaya bener-bener orang kaya lah gitu. Rudy Salim misalnya. Setelan lah kita kan ngebahas sekarang ngebahas fashion. Setelan pakai jas doang. Terus misalnya dari Corbuzier pakai kaos biasa, Mark Zuckerberg, kaos biasa. Ada orang-orang gitu, ada orang-orang yang benar-benar kayak mah nggak berlebihan gitu nih. Om Bob Sabino, pakai celana pendek sama baju biasa gitu. Tapi itu salah satu sultan di Indonesia anjing. Pernah kan itu juga kalau nggak salah di podcastnya Om Deddy itu ngobrol sama yang waktu ngebahas afiliator kan ini ngebahas jadi di pertengahan podcastnya itu ngebahas tentang perbedaannya orang benar-benar kaya dan orang-orang miskin nih. Jadi orang-orang benar-benar kaya mah nggak pernah walaupun di restoran paling mahal sedunia juga jarang banget lah nge-explore bukan nge-explore sih nge-publish dia lagi di mana makan apa gitu. Sih bedanya gitu. Jadi pada prinsipnya mah orang-orang pingin terlihat kaya, cuma dia tuh nggak mau kaya gitu, kayak nggak mau kaya gitu, Cok. Kalau orang benar-benar kaya mah udah ngapain anjing gitu-gitu, Cok. Soalnya kita liburan di Paris gitu, walaupun ya memang harus lah. Kita kadang-kadang buat SG di Paris ya nggak apa-apa lah gitu. Setahun seumur hidup lah, seumur hidup sekali nggak apa-apa lah. Cuma kan ada orang-orang yang maksain gitu. Anda ke Paris tidak pernah, tapi pamer-pamer di kafe yang kafenya misalnya, kafenya tuh kita pernah ke situ, Cok. Terus ada dari berita jadi si dia teh gajinya berapa kalau nggak salah 10 jutaan lah lumayan lah gitu. Cuman karena kondisinya memaksakan jadi gengsi teh yang diduluin jadi dia tuh mau pergi ke Bali si orangnya teh bawa pingin raktir teman-temannya cina dibawalah 100 juta ternyata si 100 juta teh itu minjem dari orang lain si anjing. Pulang nanti bisa balik anjing tuh bisa balik kan ngabelaan gengsi teh anjing padahal mah bilang aja nggak punya gitu. Kayak misalnya aing ayo ke sini ayo ke situ nggak punya duit. Biarin aja gitu, dibilang bae aja sebagai miskin kan gitu. Daripada aing maksain minjem ke orang traktir habis dan kayak kasus teman kita beliin tas 4 juta kan anjing apa sih cok anjing. Nah, teman-teman boleh deh misalnya ada pendapat lain, kalau nggak contoh lain juga boleh. Di sini mah kita berusaha mengeluarkan keresahan kita lah gitu. Nggak serta-merta bahwa kita ini benar tidak, terserah itu mah mau nganggap kita benar, mau nganggap kita
salah pun yang nggak jadi masalah. Opini kita lah, Opini ini mah ya kita lah. subjektif lah, mungkinnya dari sangat biar- subjektif lah gitu. nggak subjektif, sebelumnya kan agak objektif lah kita, cuman karena mah ya emang jujur lah subjektif gitu. Terus gini deh, menurut Dewa lah, menurut Dewa, tapi orang dulu yang jawab lah gitu ya. Menurut Dewa, iklan atau TV-TV di acara TV jadi faktor untuk apa ya, membangun persepsi orang buat apa ya, misalnya gini lah dicontohin biar orang dari Pak Baliut soalnya merek pertanyaan. Jadi kan di iklan TV itu ngeluarin misalnya HP-HP, HP-HP bagus, mobil-mobil mewah, terus sebagainya lah. Terus TV di acara-acara TV juga setelan yang bermerek, yang mahal lah intinya mah gitu. Nah itu teh kalau menurut orang kayak gini nih, kayak mendorong persepsi, menggiring opini masyarakat bahwa yang punya mobil teh orang sukses, yang punya apa ya, motor atau setelan kayak tadi gitu, itu teh orang-orang sukses. Nah kalau orang mah kayak gitu nih, kayak secara tidak langsung atau secara tidak sadar teh orang teh digiringin opini ku eta gitu. Di sisi lainnya mungkin bagusnya ya, ya kita walaupun subjektif tapi harus ada pembanding lah gitu. Di sisi bagusnya kalau misalnya ada yang iklan-iklan kayak gitu, kalau nggak di acara-acara TV yang pamer-pamer harta gitu, bagusnya adalah membuat masyarakat kita agar bekerja keras, motivasi. Tapi jeleknya itu nanti tumbuh si orang-orang yang maksain itu, menumbuhkan orang-orang maksa itu, karena orangnya sampai sekarang, jujurnya, sampai sekarang orang yang menurut orang kaya yang nggak pernah ke TV, iya, yang nggak pernah diliput TV sama sekali lah gitu. Sih. Kayak yang punya rokok ya. Kayak yang punya siapa rokok. sih? Siapa sih yang Lupa punya jarum orang itu? yang punya jarum. Aduh lupa aku namanya. Maaf Kaya ya Pak. kan Itu kaya coy, dan jarang ke TV. Kapan anjing? Misalnya Dahsyat. Ada sih, masih ada nggak sih Dahsyat? Udah nggak ada. Misalnya Dahsyat. Jika ada di eta. Tapi kalau acara Dahsyat itu ada nggak sih? Masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Udah nggak ada lama itu mau. Kalau nggak acara-acara apa deh? Brownies. Brownies. Nggak tahu dah. Orang udah nggak nonton TV. Ya adalah itu acara yang kata Om Deddy alay. Bukan kata saya ya, kata Om Deddy ya. Tolong digarisbawahi. Kapan acara-acara gitu ngundang-undang orang ternama di Indonesia, Sultan lah gitu. Kayak walaupun misalnya gini ya, kayak Bang Rudi Salim. Rudi Salim kan kayak. Terus yang Juragan berapa? Juragan 99 atau 8 nama B. 8 nama polisi itu mah. Nya 89 B. Ya Juragan itulah. Katanya kan kaya. Ya kata Om Deddy mah orang-orang kaya mah nggak pernah ini cok, nggak pernah masuk ke TV. Bukan kata Om Deddy, kata saya, salah, blunder, salah, mohon maaf. Yang menurut orang mah masih apa ya? Kayak klasifikasinya gini, orang ngebedainnya sama crazy rich sama rich. Kalau crazy rich ya orang-orang kaya nanggung, yang nggak bener-bener kaya lah gitu. Masih banyak lah gitu. Masih banyak orang-orang kaya misalnya, kita katakan crazy rich siapa ya? Mas Indra Ken. Alah anjing. Crazy rich suka pamer-pamer Lambo, pamer-pamer uang, pamer-pamer Rolex misalnya. Yang orang laginya. Orang lagi kalau bener nyewa. Gak apa-apa, kita anggap saja dia crazy rich. Tapi kalau yang bener-bener rich, punya Sampurna. Anjing eta, anjing penghasilan apa ya? Pajak terbesar Indonesia itu salah satunya dari tembakau, Sampurna, terus Jarum. Terus yang punya batu bara, Bapak Luhut misalnya. Oh ya gitu? Ya Allah, salah ngomong. Ya apa-apa lah. Salah ngomong. Bapak yang punya batu bara lah kayak gitu lah. Bapak yang punya batu bara misalnya. Terus yang punya usaha-usaha besar, Tambak, Indomaret, Alfamart. Itu kan nggak pernah ke expose, Cok. Siapa pemiliknya sampai sekarang juga nggak tahu yang punya Alfamart. Paling di Google fotonya doang. Ya, paling fotonya doang. Tapi dia anjing, bener-bener kaya, Cok. Kalau nggak Sultan minyak yang dari Arab. Terus ada Sultan Brunei yang kayaknya kayak anjing lah, pokoknya anjing banget lah kayaknya. Itu kan, aduh anjing, nggak inilah, nggak apa ya, nggak bener-bener terekspos lah gitu. Kita juga walaupun kita suka ngerokok misalnya, kalau misalnya ditanya siapa yang punya Sampurna, saya tidak tahu. Tapi sudah jelas dia benar-benar kaya. Kaya lah, aja sponsor di mana-mana kan dia nempelin gitu.
sponsor. Sekali buat acara kan gila-gilaan gitu Sampurna kalau nggak Jarum. Jadi itulah klasifikasi pembedanya gitu antara Crazy Rich kaya nanggung sama bener-bener kaya. Dan apa kayak misalnya kalau bener-bener orang kaya itu tuh kayak terdidik gitu, Cok. Dari Iya cara ngomong juga sih. beda, Cok. Kayak Om Deddy misalnya. Om Deddy kaya anjing, kaya parah ya, Tapi walaupun beliau ini suka yang kadang-kadang sombong. Ceplos Tapi gitu. beda sih sombongnya teh aing enggak tahu ya. Kalau aing ngebedainnya anjing beda gitu. Jadi si sombong teh memang bener-bener aya. Emang beda berkelas nih. Sombong teh berkelas. Cuma kalau ada yang orang-orang kaya nanggung teh kayak ini, Cok, kayak kalau bahasa Sunda mah agul. Naon itu agul? Ya agul. Jumawa lah gitu. Jumawa. Kalau orang-orang Indo kan gitu. Kalau bahasa Sunda gitu. Pemuda kan ya makanya balik lagi gitu. Ini mah dari saya ya, walaupun saya juga bukan lulusan psikologi atau apa gitu ya. Cuman menurut pandangan saya gitu, kalau misalnya ngelihat orang-orang zaman sekarang nih misalnya, terus ngeliat-lihat acara-acara di TV, iklan di TV, jangan terlalu ditelan bulat-bulat lah. Takutnya nanti digiringin opini gitu. Tergiring lah gitu bahwa yang punya ini teh kaya dan sebagainya, dan pada akhirnya benar kata Dewa, dan pada akhirnya orang-orang lebih condong ke nomor 2 nih, maksain, bukannya termotivasi, malah maksain teh nih. Jadi standar marketingnya agak sedikit harus diperbarui lah kalau TV gitu. Kalau bisa TV itu kayak ini, Cok, yang apa ya, kayak cita-cita orang di Indonesia teh TV teh kayak Mata Najwa. Kayak gitu Acara-acara gitu ILC, edukasi edukasi, gitu. Cok. Walaupun kadang-kadang harus ada komedinya juga, misalnya stand up comedy, ice breaking ya. ice breakingnya. Jadi tidak harus orang-orang tuh tidak harus setiap saat kritis gitu. Harus ada ice breakingnya dan lucu dan segala macam. Sekarang acara-acara kayak stand up comedy itu wah anjing jarang, cuy, cuma satu, cuma Kompas doang kan. Stand up comedy sama ada beberapa cuma bungkus juga. Tolonglah sekarang anjing banyak acara yang nggak jelas anjing, sumpah sih di TV aing malas nonton TV. Padahal orang kemarin-kemarin baru seneng lah ada Net TV gitu ya. Ada acara Tonight Show, ini talk show malam-malam. Ya itu lumayan mengedukasi lah gitu. Nggak lebay lah, nggak atau apa gitu. Cuman sekarang kan anjing kok hilang gitu. Mungkin bapaknya udah pindah ke sana. Bapaknya sudah pindah ke parlemen. Jadi agak banyak yang bungkus di net gitu. Jadi tidak terurus, mungkin karena kan kerja menteri kan luar biasa ini ya, luar biasa berat lah kalau kerja menteri. Jadi salah satu bisnisnya di net ini tidak terurus mungkin. Padahal lumayan bagus kan itu iya, net daripada yang lain lah gitu. Net itu bukan, kita tidak di endorse net, cuma ini mah penilaian orang-orang awam saja. Rata-rata emang kayak gitu. Rata-rata gitu emang net ini kayak cerminan TV yang memang harus ada di Indonesia lah gitu. Kapan net ini, Cok, yang pamer-pamer kekayaan? Jarang. Gak ada nih, ini talk show misalnya, ini talk show. Terus Tonight Show, malam-malam. Gak ada anjing yang pamer kekayaan deh. Ngelawak. Gak ada konten yang tidak faedah nih. Rata-rata berfaedah lah. Rata-rata berfaedah, ngasih informasi lah gitu. Walaupun ya Bapak Vincent dan Bapak Desta kan kalau bercandanya anjing bercanda terus bangsa, tapi komedinya seru lah gitu. Dan ini ya kita akan sedikit melebar sedikit ya mengenai komedi ini. Anjing komedi orang-orang yang sekarang teh yang mencoba untuk jadi komedian teh nggak lucu anjing. Kalau misalnya Bang Desta, Bang Vincent, Kang Sule, Bang Andre, anjing itu Om Indro misalnya. Wah legend atau? Wah itu apa? Kelas komedinya teh bener-bener berkelas. Kalau nggak orang-orang yang suka stand up komedi misalnya Bang Panji, Bang Raditya Dika, Bang Ernest, Ko Ernest lah bukan Bang. Ko Ernest. Itu teh orang-orang yang berkelas anjing bercandanya. Cuma kalau sekarang aduh, dari gengsi tadi kali itu. Dari ngaruh sih dari gengsi eta ke komedi nanti jadi lucu atau ente. Baru jadi kebayang-bayang teh nih gaya hidup teh nih. Ada jadi misalnya salah beberapa kasus gitu. Ada yang bercandain kekayaan, nggak lucu anjing. Ada cowok anjing yang gitu. Iya lah ya. Nggak masuk anjing, nggak lucu bangsat. Yang bercandain kekayaan. Kalau misalnya aing lebih suka yang apa tuh? Kayak storytelling, terus roasting. Itu lucu, Cok. Itu lucu parah anjing.
Tapi kalau misalnya yang bercanda-bercanda nggak tahu lah itu yang genrenya apalah yang mau memamerkan kekayaan yang dengan tujuan ngelucu. Aing nggak ngerti lah itu genrenya apa ini. Cuma nggak lucu anjing. Jadi apa?